liulil albab. Sesungguhnya di dalam cerita-cerita mereka itu ada ibrah bagi orang yang berakal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bila mana masuk ke dalam Al-Qur'an bertadabbur, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala suka bercerita. Dan dijadikan cerita itu mempunyai misi tersendiri. Dan yang menarik dan menakjubkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah menceritakan tentang makhluk yang tidak seperti manusia dari segi biniahnya, bentuknya, tidak punya akal fikiran seperti mana kita, tidak mukallaf seperti kita, akan tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena makhluk itu mempunyai peranan penting, sehingga peranannya itu diceritakan oleh Allah di dalam Quran supaya kita mengambil iktibar, pelajaran daripada makhluk tersebut. Dengan demikian supaya kita tidak memandang kepada makhluk Allah hanya pandangan makhluk yang tidak berakal, makhluk yang biasa. Tidak, di setiap ciptaan Allah ada rahasianya yang kita perlu ambil pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksudkan dalam cerita Al-Quran, makhluk itu adalah semut. Bahkan dinamakan di dalam Al-Quran surat namanya surat An-Naml, surat semut. Apa ada pada semut? Yang kita nampak bentuknya kecil, yang terkadang kalau menggigit kita kesakitan. Apa ada pada semut sehingga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Tidak cukup diceritakan, Allah ajarkan bahasa semut kepada Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Untuk apa Nabi Sulaiman diajarkan bahasa semut? Supaya Nabi Sulaiman menyampaikan kepada kita, kepada umat Nabi Sulaiman, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, semut ini ada misi kepada semut-semut yang lain. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang Nabi Sulaiman, hatta idza atau wadin namli, Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya datang ke lembah semut, yakni kawasan daerah yang didiami oleh semut. Kemudian katanya qalat namlatun, semut betina berbicara, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha. Wahai sekalian semut, masuklah kamu ke rumah kamu masing-masing. Jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya sementara mereka tidak sadar. Maka Nabi Sulaiman tersenyum. Kenapa Nabi Sulaiman tersenyum? Dhahikan min qawliha, karena perkataannya semut. Apa maksudnya? Maksudnya bahasa semut itu yang berbicara dengan semut yang lain ada bahasa tersendiri. Diajarkan oleh Allah bahasa semut itu kepada Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman tersenyum. Tentunya senyuman Nabi Sulaiman ada makna. Kenapa Nabi Sulaiman tersenyum? Baru diceritakan kepada yang lain. Ini semut berbicara kepada semut yang lain, masuk kamu ke rumah masing-masing supaya tidak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya sementara mereka tidak sadar. Dalam hal ini dijadikan oleh Allah mukjizah diberikan kepada Nabi Sulaiman untuk memahami bahasa semut seperti mana diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memahami bahasa burung. Demikian juga mempunyai tujuan daripada taklimnya Allah kepada Nabi Sulaiman. Semut ketika mempunyai misi kepada semut yang lain menyelamatkan bangsa semut diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukankah sepatutnya manusia yang lebih utama untuk menyelamatkan manusia yang lain daripada kesesatan, daripada kegelapan, daripada kekeliruan, daripada kesalahan? Manusia yang mukallaf lebih utama untuk bertanggung jawab mendatangkan manfaat untuk orang lain. Kalau semut dipuji oleh Allah, diceritakan oleh Allah dalam Quran karena menyelamatkan semut yang lain, manusia lebih utama untuk menjadi makhluk yang mempunyai jiwa menyelamatkan kepada orang lain. Al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Semua makhluk itu perlu kepada Allah
Dan yang paling disayang oleh Allah adalah yang paling banyak mendatangkan manfaat untuk orang lain. Sebaliknya, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang mendatangkan mudarat kepada orang